Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video pembelajaran yang akan saya sampaikan tentang materi komponen sistem komputer. Nah, di dalam komponen sistem komputer nanti ada beberapa komponen-komponen penting yang akan mendukung dan membantu komputer dapat berjalan dengan lancar. Tapi terlebih dahulu kita harus mengenal apa sih sistem komputer itu. Nah, di pengertian sistem komputer dijelaskan bahwa sistem komputer terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras dan perangkat lunak harus bekerja bersama-sama membentuk suatu sistem yang disebut yaitu sistem komputer. Di dalam perangkat keras nanti ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu komponen input atau perangkat masukan, kemudian ada komponen proses atau perangkat proses ya, kemudian ada output atau perangkat keluaran, dan storage atau perangkat penyimpanan. Nah, di dalam perangkat input nanti ada beberapa alat masukan atau input device, alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data ataupun masukan program. Kemudian nanti akan diproses melalui perangkat proses atau processing device yang kemudian nanti akan menghasilkan sebuah output atau keluaran. Dari perangkat proses tersebut nanti kita dari data yang akan kita sampaikan nanti akan disimpan di dalam perangkat penyimpanan. Jadi di dalam bagian struktur sistem komputer seperti ini, mulai dari input, kemudian ada proses, ada output, dan nanti di dalam proses nanti ada storage. Nah, di dalam storage ini nanti ada hubungan timbal balik, yaitu ketika kita menyimpan data dan ketika kita membutuhkan data dari storage. Nah, komponen hardware. Nah, di dalam komponen hardware nanti seperti ini, ada beberapa perangkat-perangkat yang kita butuhkan. Yang pertama adalah perangkat input. Nah, perangkat input ini adalah salah satu contoh gambarnya, yaitu alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data atau masukan program. Adapun beberapa alat masukan itu mempunyai fungsi yang ganda. Jadi bisa sebagai alat input, juga bisa sebagai alat output. Nah, alat tersebut dinamakan terminal. Salah satu contohnya adalah kamera digital. Kemudian ada perangkat output, yaitu perangkat output merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh komputer untuk pengguna. Intinya yaitu perangkat output adalah yang bisa digunakan oleh user, bisa berupa gambar, kemudian bisa berupa alat cetak, ataupun bisa berupa suara. Perangkat proses. Jadi di dalam sebuah komputer atau sering kita sebut dengan CPU (Central Processing Unit), perangkat proses tersebut terdiri dari beberapa perangkat. Contohnya adalah prosesor. Di sini ada prosesor, jenis-jenis prosesor yang kita gunakan bisa dari Intel atau mungkin dari AMD atau dari Apple dan seterusnya. Kemudian perangkat yang selanjutnya yaitu perangkat storage, yaitu media penyimpanan data. Adalah alat yang digunakan untuk menyimpan data. Ini jelas sekali, dan di sini ada beberapa perangkat ya. Yang pertama adalah RAM. RAM ini adalah perangkat penyimpanan sementara. Kemudian ada CD, ada DVD, ada hard disk, dan ada tambahan lagi yaitu ada USB, flash disk ya. Kemudian ada SD card atau micro SD, itu adalah salah satu penyimpanan. Kemudian komponen yang selanjutnya yaitu komponen software atau kita sebut dengan aplikasi. Komponen software sendiri nanti akan dibagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama yaitu operating system atau sistem operasi. Kalau sering kita kenal yaitu sebagai OS. Adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi
penghubung antara perangkat keras dengan perangkat lunak. Nah, salah satu contohnya ada Windows, ada iOS, ada Mac OS, ada Android. Itu adalah salah satu sistem operasi. Yang selanjutnya yaitu software aplikasi. Nah, di software aplikasi saya yakin semuanya sudah pernah menggunakan software aplikasi yang ada seperti ini, yaitu perangkat lunak yang membantu kita di dalam mengerjakan tugas-tugas di komputer. Contohnya adalah browser, kemudian ada OPI, kemudian ada salah satu contohnya ada WhatsApp, ada player video, player musik, dan seterusnya. Nah, demikian video presentasi yang begitu singkat dari saya. Ada pepatah dari Albert Einstein, "There are only two ways to live your life, and one is a talk, nothing is a miracle. The other is as a talk, everything is a miracle." Artinya, hanya ada dua jalan di kehidupan dalam hidupmu. Yang pertama yaitu tanpa kewajiban, dan yang lainnya adalah dengan kewajiban. Demikian dari saya. Saksikan video selanjutnya yang lebih lengkap di channel YouTube saya, dan saya akhiri untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.